Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ya anak-anak, kalian sudah naik ke kelas 5. Semoga nanti kalian tambah semangat dalam belajarnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya 1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 2. Dengan kegiatan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 3. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Organ gerak hewan dan manusia. Nah, ini ada percakapan antara bapak dan anaknya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Siapa yang tahu tentang organ gerak? Nah, perhatikan video di bawah ini. Pengertian dari organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Jenis organ gerak dibagi menjadi 2. 1. Organ gerak pasif, yang kedua organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya tulang. Organ gerak aktif, alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak aktif. Otot
dan tulang akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang ide pokok. Apakah itu ide pokok? Ide pokok merupakan ide utama yang berisi pemikiran yang menjadi dasar dari sebuah paragraf yang diperjelas oleh kalimat pengembang. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama biasa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dan memperjelas kalimat utama dalam sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok paragraf. 1. Membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara tepat dan teliti. 2. Cermati kalimat awal sampai akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menemukan ide pokok paragraf. Untuk lebih jelasnya kita baca teks berikut ini tentang organ gerak manusia dan hewan. Dari teks bacaan di atas, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, demikian materi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.